kemurahan Tuhan terhadap kita masing-masing. Tuhan menjaga kesehatan kita, Tuhan memelihara keluarga kita. Kini anak-anak kita sudah dewasa dan berkeluarga. Kita syukuri dengan kejadian ini. Saudaraku yang terkasih, pada kesempatan sore ini kita persiapkan hati kita. Di dalam kebersamaan kita hendak memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tapi tetap kita bersyukur karena kita tetap bisa memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus. Saudaraku yang terkasih, salam bagi teman-teman yang ada di rumah. Ya, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kita tolong lambaikan tangan. Ya, pada kesempatan ini kami bersama dengan Pak David dan Mbak Sisil akan menuntun saudara untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Saudaraku, kita siapkan hati kita siapkan seluruh keberadaan kita ajak keluarga kita, mari kita bersekutu, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, kan hari-hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan Yesus, sukacita yang kita lalui tentunya bersama dengan Tuhan Yesus juga. Mari kita angkat pujian ini. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Sungguh indahnya kita lalui hari-hari. Suka duka kita jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Puji Tuhan, layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji disembah di bumi di surga. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya yang kekal dan mulia. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, sungguh benar, hanya dekat Allah saja maka kita akan tenang.
Saudaraku, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mempersiapkan hati kita. Kita hendak masuk lebih dalam lagi. Kita mau katakan saat ini, mujizat itu nyata. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita tundukkan kepala kita. Kita membuka hati kita selebar-lebarnya. Biarlah Tuhan Yesus hadir bertakhta di dalam setiap hati kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sungguh kami rasakan kehadiran-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Karena kemurahan demi kemurahan-Mu senantiasa hadir dalam hidup kami. Itulah tanda cinta-Mu kepada kami Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, campur tangan-Mu senantiasa kami rasakan Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sangat mengerti akan kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami untuk berjalan sendiri, namun Engkau selalu setia mendampingi dan menyertai kami, serta memberkati kami. Segala perjuangan kami Engkau lihat Tuhan. Segala upaya kami, karya dan pelayanan kami Tuhan, Engkau topang dengan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh bersekutu kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan. Engkau sendiri yang telah memanggil kami Tuhan untuk hadir dalam kebersamaan ini, untuk selalu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih pula untuk hari-hari yang telah kami lewati bersama dengan Engkau. Suka dan duka kami alami, namun kami lalui semuanya bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang setia memberikan kekuatan kepada kami, Engkau yang memampukan kami untuk berdiri tegak Tuhan, untuk melangkah bersama dengan Engkau. Itulah kasih setia-Mu yang Kau nyatakan kepada kami Tuhan. Akhirnya Tuhan, kami serahkan seluruh kami semua yang menonton acara live streaming ini Tuhan Yesus. Semoga berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kami Tuhan. Engkau jaga kesehatan kami, Engkau urapi kami, supaya kami senantiasa bersatu dengan Engkau Tuhan, dan menghadirkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi kami naikkan pujian ini ke hadapan-Mu ya Tuhan.
sebatas kuasa-Mu Tuhan. Benar Tuhan, sungguh tak berbatas. Semua dapat Kau lakukan. Engkau sanggup melakukan semuanya Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kamu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tuhan Yesus, di dalam siarah hidup kami, seringkali kami terperosok jatuh dalam dosa dan kesalahan. Baik dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak, ataupun dosa yang kami lakukan dengan sadar maupun tidak. Seringkali kami terjatuh dalam dosa dan kesalahan, khususnya dosa yang sama, Tuhan Yesus. Pada kesempatan malam ini, kami percaya oleh karena kehadiran-Mu Tuhan, Engkau mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak, ataupun yang sadar ataupun tidak. Engkau mau mengampuni kami Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus, ampuni kami dari dosa-dosa kami, melalui rasa sesal, melalui tobat kami pada malam hari ini. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau, yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Allah, kasihanlah aku orang berdosa ini. Semoga Allah Bapa yang penuh kasih mau mengampuni kita, mengasihani kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Selayaknya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh Bapa yang baik, Bapa yang mengampuni kami, Bapa yang selalu setia menyertai kami. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan Yesus. Terimalah pujian syukur kami Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan tangan kita. Kita angkat tangan kita. Naikkan syukurku kepada Yesus. buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan
menaikkan syukur kita dengan sepenuh hati. Kita berkatakan Bapa yang baik. Benar Yesus, Engkau Bapa yang sungguh baik. Engkau Bapa yang senantiasa melimpahkan kasih setia-Mu kepada kami Tuhan dalam hidup ini. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Oleh karena berkat dan kemurahan-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau Bapa yang baik. berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan kami. Kita naik tangan kita dengan segenap hati kita. Sebagai tanda bahwa kita bersyukur, kita naikkan tangan kita dengan sepenuh hati. Kita bersyukur oleh kemurahan demi kemurahan Tuhan berikan kepada kami. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu baru tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidup. Tunaikan syukurku, Naikkan syukurku terimalah syukur kami Tuhan. buat hari yang Kau beri. Dan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu besar setia-Mu Besar setiamu, besar setia-Mu besar setiamu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur di maha kasihan Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Yesus, Engkau Allah yang mengasihani kami, Engkau Tuhan yang mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Yesus, Engkau hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Engkau menopang kami, Engkau menjaga kami, Engkau memberkati kami. Anak-anak kami Engkau jaga, Engkau pelihara dengan penuh kasih sayang-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, oh terima kasih. Kini saatnya Tuhan, kami hendak masuk lebih dalam lagi. Kami hendak memuliakan Engkau Tuhan. Kami hendak mengagungkan Engkau Tuhan. Kami layak untuk memuji Engkau Tuhan di takhta-Mu yang maha kudus. Pada saat ini Tuhan, terimalah penyembahan kami Tuhan Yesus.
Terimalah penyembahan kami semua yang menyembah Engkau pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu turun dan boleh mengalir dalam diri kami untuk memenuhi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk senantiasa setia kepada Engkau Tuhan. Terukun kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Ku. Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakan Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan hati waragaku. Sekali lagi kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Terukun kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Ku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Sembahlah Dia dengan segenap hati. Sembahlah Dia dengan segenap hatimu saat ini. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
Janganlah khawatir, janganlah bimbang hatimu. Ketahuilah, kuasaku senantiasa hadir dalam dirimu. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran-Mu pada malam hari ini. Engkau boleh menyentuh setiap hati yang terbuka. Engkau boleh menjamah setiap kami yang merindukan Engkau Tuhan. Terlebih-lebih Engkau boleh memulihkan kesehatan kami. Engkau boleh memulihkan perekonomian kami oleh karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Agnes. Urapilah hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Turunkanlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu untuk hamba-Mu ini, supaya dia boleh menyampaikan kabar gembira untuk kami semua, untuk boleh menjadi permenungan bagi kami, untuk kami laksanakan dalam kehidupan keseharian kami sehari-hari. Pakailah hamba-Mu Tuhan, pakailah perkataannya, pakailah pikirannya, pakailah seluruh keberadaan hamba-Mu ini Tuhan, supaya boleh menyampaikan kabar gembira ini untuk kami semua. Kami telah siap Tuhan, berfirmanlah, hamba-Mu mendengarkan. Silakan Bu Agnes. Baik. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada malam ini kita ketemu lagi ya di dalam PD online. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena pada saat ini saya masih diberi kesempatan untuk membawakan renungan pada PD Santo Yosef yang kita cintai ini. Pada malam ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 13. Dimuliakanlah Tuhan, hiduplah Tuhan di pikiran saya, hiduplah Tuhan di mulut kami, hiduplah Tuhan di hati kami. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia kerjakan." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu
seperti yang engkau percayai. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dari perikop Injil Matius tadi, itu adalah kita bisa lihat bagaimana kuasa Tuhan itu tidak terbatas oleh tempat, oleh waktu, bahkan oleh orang-orang tertentu. Kita lihat pada waktu perwira itu datang, dia mengatakan, memohon kepada Yesus untuk kesembuhan dari hambanya. Tuhan Yesus langsung berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sungguh ya Bapak Ibu, luar biasa Tuhan kita bermurah hati kepada manusia yang benar-benar membutuhkan, dan dengan iman dia datang, dia memohon. Bahkan kita bisa lihat juga dari Matius bab 4, di mana kita bisa lihat bahwa Yesus di sana, dia berkeliling di seluruh Galilea untuk mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Serta dari penderitaan juga orang-orang yang di sana. Yang sakit ayan, yang kerasukan, yang lumpuh, itu disembuhkan oleh Yesus. Sehingga mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, sejak itu, Yesus jadi terkenal. Sehingga banyak orang yang mengikuti Yesus. Mengapa Yesus melakukan semua itu? Yesus mau datang untuk menyembuhkan. Semua itu karena Yesus ingin menunjukkan wajah Allah yang begitu penuh kasih kepada manusia. Yesus mencintai setiap manusia, walaupun manusia itu jatuh di dalam dosa. Bahkan kita sering jatuh di dalam dosa yang sama. Tetapi Allah tetap mengasihi setiap manusia yang diciptakannya. Tanpa memandang dia dari kalangan mana, dia dari suku mana, tidak dipandang oleh Tuhan. Tuhan mengasihi semuanya, semua ciptaannya. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang sakit yang bagaimana? Orang yang sakit yang beriman. Yang sungguh-sungguh dia percaya kepada Yesus. Dan sungguh-sungguh dia datang memohon kepada Yesus. Jadi dengan iman dia meminta kepada Yesus. Karena iman itu memang dibutuhkan. Karena iman itu membuahkan mujizat. Apa sih sebetulnya mujizat itu? Mujizat adalah sesuatu yang tidak bisa kita jabarkan dengan logika kita. Jadi sesuatu yang gimana ya, kita tidak bisa dengan logika, itu tidak akan terjadi mujizat itu. Tetapi mujizat itu akan terjadi dengan iman. Tuhan mengajarkan pada manusia dan memperlihatkan bahwa mujizat yang dilakukannya, Tuhan itu hanya ingin menunjukkan bahwa setiap manusia itu berharga di mata Allah. Kembali kita lihat tadi perwira itu. Sesungguhnya perwira itu bukan orang Israel kan? Tapi dia datang kepada Yesus dan memohon kesembuhan untuk hambanya yang terbaring di rumah. Kita garis bawahi di rumah ya, Bapak Ibu ya. Artinya, jadi yang menderita sakit itu tidak dihadapkan pada Yesus langsung. Melainkan dia itu adanya di rumah, jadi di tempat lain. Kita lihat lagi betapa Tuhan itu sangat baik. Tetapi Tuhan juga membutuhkan iman. Kita lihat imannya si perwira itu sungguh-sungguh dia percaya bahwa kalau Yesus berkata sepatah kata saja, maka hambanya
yang di rumah akan sembuh. Walaupun tanpa Yesus harus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya. Dengan imannya perwira itu percaya bahwa Yesus penuh kasih, Yesus penuh kuasa, dan akan mengabulkan permohonannya. Meskipun dia bukan orang Israel. Dia percaya kuasa Yesus tidak dapat dibatasi oleh tempat dan waktu. Maka dari itu, iman perwira itu dipuji oleh Yesus. Kita lihat dengan Yesus berkata apa? Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun dari orang Israel. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah seperti yang kamu percaya. Saat itu juga sembuhlah hambanya. Padahal hambanya tidak ada bersama dengan Yesus pada saat itu. Jadi kita bisa lihat pada kejadian itu, pada perikop itu semua, kita bisa lihat kejadian itu. Apa yang bisa kita ambil? Satu, betapa besar kuasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, betapa baiknya Tuhan itu. Yang ketiga, kuasanya tidak dibatasi oleh apapun, baik tempat, baik waktu, maupun orang-orang yang tertentu, bangsa tertentu, atau suku tertentu, Tuhan tidak melihat. Dan yang keempat itu adalah kuasanya nyata. Bagaimana agar kuasa itu bisa nyata? Agar kuasa itu bisa nyata, itu dibutuhkan iman. Dibutuhkan iman yang teguh. Jadi, kita yakin Yesus yang sama akan hadir pada saat ini juga. Dengan kuasanya yang nyata dan sama seperti pada saat hamba perwira itu disembuhkan. Nah, saat ini Bapak Ibu, kita tahu kita semua lagi sedang mengalami pandemi COVID-19. Seluruh dunia ya Bapak Ibu, bukan hanya kita aja yang di Denpasar atau hanya yang di Indonesia saja, bukan ya. Tetapi semua ini di seluruh dunia. Tapi kita jangan berkecil hati. Terutama kita ini umat yang sudah berumur di atas 65 tahun dan juga orang keluarga yang masih punya balita. Itu kita diharapkan untuk misa di rumah saja. Bukan artinya kita juga dikucilkan dari gereja, bukan. Jadi kita tuh tidak boleh berkecil hati, ya. Nah, kita yang di atas 65 ini kita disebut lansia ya. Nah, lansia itu kita emang karena kita udah tua ya, tapi enaknya sih kita sebut jangan lansia ya Bapak Ibu ya. Kita ini adalah usia indah. Karena apa? Karena walaupun kita sudah tua, tetapi kita tetap indah di mata Tuhan. Tuhan selalu tetap memperhatikan setiap umat yang diciptakannya. Kita disayangnya, kita diperhatikannya. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur di dalam masa pandemi COVID ini, pemimpin gereja kita pun sudah memikirkan untuk kami yang usia-usia indah ini, maupun yang masih mempunyai balita, sehingga kami tidak putus hubungan dengan Tuhan. Jadi kami bisa mengikuti misa di dalam melalui live streaming. Tapi jangan kadang-kadang kita suka ada yang berpikir, lah cuman live streaming aja, apa iya Tuhan datang? Apa iya Tuhan dengar? Apa iya Tuhan mau mengabulkan permohonan kita? Yakin dan percaya dengan iman yang teguh, Tuhan pasti datang. Tuhan yang sama dengan kuasa yang sama, Tuhan akan menghampiri setiap umatnya yang datang dengan sungguh hati, yang datang dengan kepercayaan yang penuh, dengan iman yang penuh, dan kita memohon dengan sesungguh hati.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga lihat bagaimana iman dari perwira itu, bahwa Yesus yang sama pun tetap akan hadir pada saat kita mengikuti misa maupun mengikuti adorasi dengan cara live streaming. Yang penting kita imani. Jadi jangan kita pikir, itu cuman begitu aja, cuma spiritual aja. Tetapi kita yakin, kita datang pada Yesus secara spiritual dengan iman yang teguh. Bukan cuma asal-asalan, bukan perasaan, tetapi kita dengan kemauan. Kita datang dengan hati, dengan iman yang kuat, dengan kepercayaan kita memohon. Dan kita yakin, walaupun secara live streaming, secara spiritual, Tuhan itu ada dan mujizat itu pasti terjadi. Dan demikian juga pada waktu kita komuni, walaupun hanya komuni batin ya istilahnya ya. Tetapi kita yakin, kita sungguh Tuhan hadir. Tuhan hadir. Tuhan menyegarkan hati kita. Hati kita yang kering, memberikan kekuatan kepada kita. Menyembuhkan. Tuhan mengubah kita. Tuhan melindungi kita dan seluruh keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ada sedikit pengalaman pada waktu masa pandemi COVID ini, terpaksa kan kami juga harus taat juga kepada pemerintah. Itu pun demi kebaikan kita masing-masing. Bosen ya Bapak Ibu ya, sungguh sangat bosen memang. Saya dari bulan Maret sudah di rumah saja. Suatu hari saya menghilangkan bosan saya telepon sama teman saya yang udah lama nggak ketemu. Mereka di luar kota. Punya cerita. Akhirnya terus, ya kita kalau udah tua, ceritain kan penyakit ya. Terus dia cerita bahwa, Nes, kamu tahu nggak, aku itu, kapan hari dia cerita, ada benjolan di payudara. Aku takut, karena lagi masa pandemi seperti ini, mau ke rumah sakit, mau ke dokter juga takut. Biasanya dokter-dokter spesialis juga ya rada-rada mengurangi, dia punya jam prakteknya biasanya. Akhirnya dia dengar dari temannya bahwa akan ada misa penyembuhan. Terus dia yakin, dia sungguh yakin nih. Jadi dia dengerin, dia ikutin apa anjurannya, dia siapin altar, dia siapin salib, lilin, dan juga dia siapin air yang akan diberkati Romo walaupun hanya dengan live streaming. Tapi karena iman, karena keyakinan dia yakin, dia berdoa di sana, dan dia yakin Tuhan hadir. Tuhan juga memberkati air yang sudah dia siapin itu melalui tangan Romo yang mempersembahkan Ekaristi itu. Terus dia cerita, besokannya nggak terjadi apa-apa. Ya sudah, tapi tetap dia yakin nih. Jadi tetap dia doa. Setiap dia mau minum air itu, bukan main asal-asalan ya, tetap sebelum minum air itu, dia pun berdoa. Dia mohon kuasa Tuhan. Dengan sungguh hati. 2 harinya, begitu bangun pagi, dia cerita sampai menangis dia. Tapi bukan tangisan sedih ya, tangisan sukacita. Karena begitu pagi dia bangun, dia lihat benjolannya sudah tidak ada. Puji Tuhan. Cuma ada tinggal sedikit hitam-hitam. Wah, dia bilang, sungguh dia merasakan mujizat itu dari Tuhan. Dan dia yakin Tuhan itu datang dan Tuhan itu sungguh-sungguh menyembuhkan dan menjamah dia. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Begitupun pada waktu akhir Juli, ada salah satu teman saya, sebetulnya dia orangnya penakut sekali. Dulu, jadi ini orang lain lagi ya Bapak Ibu ya. Teman saya yang lain lagi, waktu akhir Juli itu, sempat dia telepon bahwa dia itu harus operasi jantung. Dan dia orangnya penakut sekali. Dulu dia pernah disuruh operasi bisul kecil.
Waktu mau masuk kamar operasi, dia sampai gemeteran. Karena apa? Karena takut. Apalagi ini operasi jantung, operasi besar itu. Wah, karena dia stres, tensinya naik. Nah, keluarganya juga bingung, akhirnya terus dia cerita pada salah seorang romo. Terus romo malam itu sekitar jam 8 malam, romo mengajaki dia, suami dan istrinya untuk berdoa bersama romo. Romo mau doakan mereka secara video call. Terus Romo juga mendoakan dengan monstran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mujizat pun terjadi walaupun hanya dengan video call. Sekitar jam 10 malam, tensinya sudah mulai turun. Dan dia sudah mulai tenang. Dia bisa tidur tenang, besok pagi-pagi dia bisa bangun, dia bisa pergi ke rumah sakit dengan tenang. Bahkan sampai masuk kamar operasi pun dia tenang. Karena juga nggak bisa diikutin, nggak bisa dianterin sama banyak keluarga karena keadaan COVID ini. Jadi cuma anaknya aja yang boleh anterin. Dia tenang. Terus saya, teman-teman semua, keluarga-keluarganya semua, Romo, semua berdoa. Berdoa dari mana? Berdoa dari rumah kami masing-masing. Mereka yang di Jakarta, mereka yang di mana, saya yang di Bali. Kita berdoa, kita yakinin Tuhan dengar, Tuhan tahu, Tuhan jamah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kembali mujizat terjadi. Operasi yang harusnya 7 jam, itu cuma 4,5 jam. Dan puji Tuhan, saat ini teman saya itu sudah jauh lebih baik. Sudah seger, hanya tinggal pemulihan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu memang cerita dari teman saya yang nyata loh ya, bukan yang cerita saya membuat, bukan. Itu cerita nyata. Tetapi pada waktu sekitar bulan Juli yang lalu ya, saya pun mengalami sesuatu yang saya pikir itu sesuatu yang aneh. Karena suatu saat saya ini mula-mula kepalanya pusing. Saya pikir masuk angin. Ternyata saya itu iseng-iseng saya ternyata tensi saya tinggi dan kepala saya sakit. Saya mulai panik. Aduh, saya takut stroke. Saya berdoa sama Tuhan sih. Bukan tidak berdoa. Cuma saya terus terang tidak fokus kepada Tuhan. Saya fokus kepada penyakit saya. Makin lama makin drop. Sehingga saya lemes badan saya. Terus udah gitu, yang anehnya itu datang pikiran yang negatif. Pikiran negatif itu mengatakan, wah kalau begitu nanti saya nggak bisa ketemu anak saya lagi. Wah, kalau begitu nanti saya nggak bisa ketemu cucu saya lagi. Wah, kalau begitu saya nanti nggak bisa ketemu saudara-saudari saya lagi. Wah, terus itu memacu saya untuk menangis. Sehingga semalaman saya tuh kerjanya menangis. Sampai saya bilang, Tuhan kalau kayak begini, kapan tensi saya bisa turun? Kan kalau begini tensi saya tambah naik, Tuhan. Terus udah gitu Tuhan, aduh, saya sampai berdoa, saya menderita sekali nih Tuhan. Saya menyibukkan diri, saya gosok. Walaupun saya menggosok, air mata mengalir lagi. Saya cuci piring, air mata mengalir lagi. Saya sikat gigi, air mata mengalir lagi. Waduh, ini kok aneh ya. Ini tidak benar ini aneh. Aduh, saya bingung. Tapi puji Tuhan, teman-teman persekutuan doa juga banyak mendoakan saya pada waktu tensi saya tinggi. Terus satu hari itu, bisanya Pak Fai bisa WA ke saya. Dia bilang dia mau datang. Saya bilang nggak usah. Kamu doain saya aja dari jauh. Dia bilang, masa orang mau datang aja nggak boleh? Ya bukannya nggak boleh.
Tapi saya pikir saya nggak mau ngerepotin orang. Padahal dia nggak tahu. Saya waktu baca WA, saya waktu balesin WA, air mata bercucuran. Aduh, itu benar-benar sangat menderita itu. Itu nggak tahu itu setan apa itu yang datang. Sampai saya bilang sama Tuhan juga, Tuhan, setan apa yang mendakwa saya ini, Tuhan? Tuhan tolong saya. Sampai saya juga sempat bicara lagi sama Tuhan, Tuhan, aduh, siapa yang bisa obatin saya? Saya mau ikut, Tuhan. Saya menderita sekali seperti itu, Tuhan. Badan saya juga jadi kurus. Padahal saya makan, tapi itu karena mungkin batin saya menangis terus-terusan, Aneh sekali. Sebenarnya kalau dipikir-pikir juga aneh, sangat aneh. Karena anak saya itu setiap hari juga dia telepon. Kalau pagi dia telepon. Atau kalau sore, malam, dia video call. Dia kasih lihat tuh anaknya dia kan jadi cucu saya ya. Sudah apa, udah bisa apa, lucunya bagaimana gitu loh. Jadi sebenarnya sih nggak terlalu rindu-rindu amat harusnya loh ya. Tapi saya juga nggak ngerti. Saya sampai nggak bisa terima telepon. Saya sampai WA ke anak saya, Tuhan tolong ya, kamu jangan video call dulu ke Mami. Dia bingung, kenapa Mi? Nggak tahu nih Mami lagi sensi nih. Mami kangen kali, iya kali. Saya cuma jawabnya gitu doang. Ya, kalau dia teleponnya ke telepon papinya. Saya dengar suara dia bisa nangis lagi. Itu keterlaluan, itu memang aneh sekali. Sampai saya pun tidak bisa terima telepon dari kakak-kakak saya, baik yang di Belanda maupun yang di Jakarta. Aduh, akhirnya saya untung saya masih bisa bercerita dengan kakak saya perempuan yang di Jakarta. Saya cerita semua saya cerita. Aduh, mereka akhirnya juga bingung. Dia bilang, itu mah udah kena depresi kalau begitu. Wah, repot juga tuh. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu memang baik. Tuhan itu sungguh luar biasa. Sungguh Tuhan itu mencintai setiap kita manusia yang diciptakannya, yang datang memohon kepadanya. Tuhan mengutus Pak Fai bersama istrinya Sylvie, bersama Pak David dan istrinya Liz datang ke rumah saya pada malam itu. Akhirnya kita bicara-bicara, kita berdoa, saya diajakin berdoa, dan mereka juga mendoakan saya, dan puji Tuhan. Terus udah gitu saya juga dianjurkan untuk membaca firman. Saya ikut kan gerakan Alkitab itu saya ikut, tetapi saya dianjurkan untuk membaca firman di samping gerakan Alkitab itu, tetap kita baca firman yang hari ini punya. Jadi menurut penanggalan liturgi Katolik. Tapi bukan hanya dibaca saja, tapi kita imani, kita lihat remanya apa, Tuhan mau berbicara apa kepada saya. Oh begitu ya. Jadi saya mulai ikuti sesuai sama janji saya, siapa yang mau bisa obatin saya mau ikutin. Jadi saya ikutin. Terus berapa hari kemudian, entah dari siapa itu, ada yang bilang, ada Romo Handoko, ada misa penyembuhan. Wah, saya juga ikut. Saya juga siapin semuanya, termasuk air itu. Dan saya juga saya yakini benar-benar bahwa Tuhan akan menjamah saya. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Melalui tangan Romo Handoko itu, Tuhan juga menjamah saya. Dan puji Tuhan, saat ini saya sudah sehat, saya sudah bisa kembali seperti dulu, saya sudah bisa terima telepon, terima video call dari anak saya, dan kembali saya sudah seperti dulu lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mujizat itu memang selalu ada. Pada saat kita datang, kita memohon kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang tidak ragu-ragu, kita datang kepadanya. Mujizat itu pasti terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya juga menghimbau pada kesempatan ini
Mari Bapak Ibu jangan pernah ragu, walaupun itu hanya melalui live streaming ya, tetapi kita yakin Tuhan pun hadir, baik di dalam ekaristi, apalagi di dalam adorasi, juga di dalam doa-doa yang lain. Dan bersyukur ya, pemimpin agama kita begitu luar biasa dengan keadaan seperti ini, mengadakan live streaming, sehingga kita yang di rumah mungkin bahkan bisa lebih rajin. Kita bisa ikutin misa harian setiap hari. Jadi Bapak Ibu, saya menghimbau untuk Bapak Ibu tetap yakin, tetap kita percaya dengan iman yang teguh, kuasa Tuhan yang dulu, kuasa Tuhan yang sama, itu akan hadir, akan menjamah setiap umatnya yang sungguh-sungguh dengan iman yang teguh, dengan kepercayaan, datang memohon kepada Yesus. Dan mujizat itu akan terjadi. Tanpa Yesus harus hadir di depan kita seperti itu. Karena kita harus yakin, percaya, kuasa Yesus tidak bisa dibatasi oleh tempat dan waktu. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bu Agnes sudah membawakan renungan untuk kita semua. Memang benar apa yang dikatakan oleh Bu Agnes bahwa mujizat itu menjadi nyata kalau kita percaya. Jadi dalam hal ini bahwa iman itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Namun kita sadari bahwa tidak gampang ya untuk mengimani Tuhan yang kita tidak lihat. Tidak gampang, apalagi kita mengalami persoalan dalam hidup kita, khususnya sakit penyakit. Kita lebih berfokus kepada sakit kita. Kita lebih berfokus kepada apa yang kita alami. Jadi kalau kita disuruh fokus kepada Yesus itu sangat sulit. Namun kalau kita bisa, itu merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah iman. Kita angkat satu pujian kembali. Kita mau katakan bahwa mujizat menjadi nyata kalau kita percaya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saudaraku yang terkasih, kita boleh bersyukur sekali lagi karena begitu luar biasanya Bu Agnes boleh menyampaikan pengalamannya bagaimana mujizat itu menjadi nyata.
kalau kita percaya. Saudaraku yang terkasih, mungkin ada lagi yang memberikan kesaksian? Kalau ada, tolong angkat tangan. Mungkin di antara kita banyak yang mengalami mujizat. Silakan, kalau ada yang mau memberikan kesaksian, tolong lambaikan tangan supaya kami bisa melihat. Kalau tidak ada, ya mungkin Pak Hongki bisa memberikan sedikit pengumuman untuk kita, Pak. Pak Hongki bisa dihadirkan? Ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu terkasih dan saudara-saudariku tim PDSY. Hanya ada 2 pengumuman saja. Yang pertama, saya untuk mengingatkan bahwa Konvenda 10 yang akan dilaksanakan pada bulan September, besok hari Kamis tanggal 20 Agustus adalah untuk pendaftaran early bird dengan biaya pendaftaran 50.000 akan yang terakhir. Jadi terakhir untuk mendaftar dengan biaya 50.000. Tetapi setelah itu tanggal 21 Agustus akan kembali dengan pendaftaran biaya normal 100.000 dan akan ditutup pada akhir Agustus ini untuk pendaftarannya. Karena pelaksanaannya adalah 21 sampai 23 September dan 28 sampai 30 September. Itu pengumuman pertama. Yang kedua, untuk pembawaan renungan minggu depan adalah Saudara Hermano dari Persekutuan Doa Gracia. Ya, jadi untuk pembawaan renungan minggu depan tanggal 26 Agustus adalah Saudara Hermano PD Gracia. Jadi itu aja Pak Johan dengan teman-teman. Terima kasih dan selamat malam. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Hongki. Kita lanjutkan lagi. Kita siapkan doa syafaat. Mungkin juga para pendoa juga menyiapkan diri. Jangan lupa di-unmute ya, supaya semuanya boleh berjalan lancar. Kita angkat satu pujian sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kini kami hendak menyampaikan doa-doa permohonan kami yang kami panjatkan ke hadapan-Mu yang kudus. Sudilah Engkau mendengarkan doa-doa kami ya Bapa,
dan sudilah Engkau mengabulkan setiap doa-doa kami yang kami ungkapkan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mensyukuri firman-Mu yang boleh ditaburkan kepada kami. Engkau telah memberikan teladan bagi kami seorang perwira Kapernaum yang memiliki iman yang besar. Sekalipun dia bukan berasal dari Israel sendiri Tuhan, di luar Israel, namun begitu besar iman percayanya kepada Engkau. Tuhan Yesus, semoga apa yang Kau berikan kepada kami teladan melalui perwira ini Tuhan, boleh bertumbuh berkembang dalam diri kami, supaya kami boleh memiliki iman seperti itu Tuhan. Kami mohon tambahkanlah iman dalam diri kami, supaya hari lepas hari kami semakin percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami juga mempersembahkan negara kami, negara Indonesia. Kami baru saja merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75. Kami mohon kepadamu kiranya dalam nama Yesus Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin dan para pengambil keputusan, sehingga kami bukan hanya merdeka dari penjajahan tapi juga merdeka dari kemiskinan, dan sehingga kami semua rakyat Indonesia boleh hidup dalam damai yang berkeadilan dan berkemakmuran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan menuntun umat-Mu untuk semakin berserah pada penyelenggaraan-Mu, dan boleh mengalami damai, sejahtera, dan sukacita di dalam situasi pandemi ini. Berkati gereja-gereja yang semakin berkembang, sehingga banyak umat yang mengalami keselamatan dari Engkau. Kami mohon, kabulkan doa kami ya Tuhan. Doa kami Ya Tuhan, Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk perekonomian dunia, khususnya perekonomian bangsa Indonesia. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu menolong para pemimpin bangsa-bangsa, khususnya para pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Jokowi dan jajarannya. Utuslah Roh Kudus-Mu menolong mereka sehingga mereka boleh mengambil kebijaksanaan yang tepat, karena Roh Kudus-Mu yang menolong Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil di dalam perekonomian boleh semakin hari semakin normal kembali Tuhan. Tuhan Yesus, begitu pula dalam keluarga-keluarga kami, dalam perekonomian yang keadaan terpuruk saat ini, utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami,
Tambahkanlah iman dan harapan kami, iman percaya kami, sehingga kami selalu berharap hanya kepada Engkau saja Tuhan, sehingga damai sejahtera dan kami boleh pulih kembali perekonomian keluarga-keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, demikianlah doa-doa kami yang kami sampaikan ke hadapan-Mu. Masih banyak lagi Tuhan, doa-doa yang terungkap maupun yang tersirat dalam hati kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang mendengarkan, Allah yang mau mengabulkan setiap doa kami. Akhirnya Tuhan, doa kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Engkaulah Bunda yang setia mendampingi kami, khususnya di masa pandemi ini. Tiada henti-hentinya Engkau mendampingi kami dan mendoakan kami. Sampaikanlah seluruh kerinduan kami, Bunda, kepada Yesus Putramu, agar Yesus Putramu berkenan untuk mengabulkan doa-doa kami yang kami mohonkan. Salam Maria, Penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Sekiranya kita semua yang hadir, yang ada di rumah kita masing-masing, dan kita yang telah menonton acara ini, senantiasa diurapi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita naikkan pujian syukur kita untuk lagu penutup pada malam hari ini. Kita mau katakan tiada terukur kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ada perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.
Tuhan memberkati senantiasa dalam hidup kita. Terima kasih.